Halo semuanya, hari ini kita nggak akan ngomongin AI yang biasa-biasa aja. Kita akan coba bikin sesuatu yang benar-benar unik. Ya, kita akan bangun chatbot AI custom kita sendiri. Pernah kepikiran nggak sih? Wah, seru kali ya kalau bisa bikin AI sendiri. Bukan AI yang jawabannya kaku kayak ensiklopedia gitu loh. Tapi AI yang benar-benar punya karakter. Coba bayangin deh sebuah AI yang bisa ngeluarin lelucon di saat yang pas, atau mungkin yang ngomongnya puitis banget. Kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Ternyata udah nggak lagi. Oke, sekarang mari kita kenalan sama alat sulapnya Google AI Studio. Anggap aja ini taman bermain buat AI, tempat kita bisa cepet banget bikin prototipe dan pengalaman AI yang unik, bahkan tanpa perlu nulis kode sama sekali. Cara belajar paling asyik itu kan sambil praktek. Jadi, yuk kita coba bikin sesuatu yang seru bareng-bareng, sebuah chatbot alien dari salah satu bulannya Jupiter. Mungkin kedengarannya ribet, tapi proses itu simple banget. Cuma 3 langkah. Pertama, kita mulai dari perintah dasar. Terus, kita bentuk kepribadiannya pakai beberapa instruksi. Terakhir, tinggal kita uji coba dan poles-poles dikit sampai pas. Langkah pertama kita gampang banget. Kita cuma kasih dia satu kalimat instruksi ini buat nentuin latarnya. Ini tuh fondasi dari seluruh kepribadian chatbot kita. Cuma dengan kalimat ini, si AI jadi tahu perannya apa. Nah, kalau kita coba kasih pertanyaan simple, AI-nya tahu sih dia itu alien. Tapi arahannya kan belum banyak, jadi jawabannya mungkin terasa agak ngambang. Kayak aktor yang nggak dikasih naskah. Dia tahu karakternya, tapi bingung gimana cara membawakannya. Disinilah bagian penyempurnaannya. Kita perbarui instruksinya, kita kasih dia nama, tim, terus kita batasi panjang jawabannya, dan yang paling penting kita tentukan nadanya, harus ceria dan bersemangat. Dan ini dia bedanya. Lihat deh perbandingannya. Jawaban yang di sebelah kanan bukan cuma lebih ringkas, tapi juga penuh karakter. Kedengarannya beneran kayak tim, si alien kita yang ceria, bukan sekedar AI biasa. Itulah hebatnya instruksi yang spesifik. Jadi, apa yang barusan kita lakuin, yaitu menyusun instruksi untuk memandu AI, itu sebenarnya sebuah keahlian yang penting banget loh. Namanya prompt design. Dan ini konsep inti kalau kita mau ngobrol sama model-model AI ini. Intinya, prompt design itu seni berkomunikasi sama AI. Ini bukan soal coding, tapi lebih ke gimana caranya kita jadi penerjemah yang baik. Kita menyusun kata-kata sedemikian rupa supaya AI paham persis apa maunya kita dan bisa kasih hasil yang kita harapkan. Yang keren di sini tuh fleksibilitasnya. Kita nggak cuma bisa nanya jawab aja, kita bisa jadiin AI ini teman brainstorming, asisten buat nyelesain tugas, atau bahkan mesin klasifikasi yang canggih. Semuanya tergantung dari cara kita menyusun perintahnya. Oke, selain instruksi, ada cara lain yang super ampuh buat memandu AI, yaitu dengan memberinya contoh. Nah, ini membawa kita ke konsep yang namanya zero shot lawan few shot prompting. Gini cara gampangnya. Zero shot itu kayak kita nyuruh temen bikin puisi tanpa ngasih contoh sama sekali. Kalau few shot itu kayak kita tunjukin dulu beberapa contoh haiku, baru bilang, nah sekarang giliran kamu. Dengan ngasih contoh, kita kasih modelnya pola yang jelas buat diikuti. Dan ini kuncinya yang perlu diingat, AI itu jago banget belajar dari pola. Jadi seringkali beberapa contoh yang bagus itu bisa kasih hasil yang lebih baik daripada instruksi yang panjang lebar dan rumit. Intinya, show, don't just tell. Oke, selain instruksi dan contoh, ada satu lapisan kontrol lagi yang bisa kita mainkan. Kita bisa utak-atik beberapa pengaturan internal yang mempengaruhi perilaku si model AI. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh, ini seperti panel kontrol buat AI kita. Kita bisa secara harfiah putar-putar tombol kreativitasnya, mau respons yang pasti dan lugas, atau mau sesuatu yang lebih liar dan imajinatif. Pengaturan pertama yang paling umum itu suhu atau temperature. Kalau suhunya kita naikin, AI-nya bakal kasih jawaban yang lebih beragam, kadang-kadang nggak terduga, cocok buat nulis kreatif. Kalau diturunin, jawabannya jadi lebih fokus dan bisa ditebak. Berikutnya ada top K. Jadi bayangin AI lagi milih kata selanjutnya. Nah, pengaturan ini maksa si AI buat milih dari katakanlah 5 pilihan kata yang paling mungkin aja, bukan dari seluruh kamus. Ini cara supaya jawabannya tetap relevan dan nggak ngelantur. Dan yang terakhir, ada top T yang tujuannya mirip-mirip tapi caranya sedikit beda. Ini pada dasarnya alat lain aja di kotak perkakas kita buat ngendaliin kreativitas AI. Nggak perlu langsung dikuasai sih, tapi ini ada kalau kita butuh kontrol yang lebih presisi.
Baiklah, kita udah bikin prototipe, udah paham prinsip-prinsipnya, bahkan udah belajar cara utak-atik pengaturannya. Jadi, gimana caranya kita bawa ini dari taman bermain ke dunia nyata? Nah, disinilah AI Studio keren banget. Begitu chatbot kita udah jadi, udah pas, kita tinggal klik satu tombol. Dapatkan kode. Nanti, Studio bakal secara ajaib bikinin semua kode yang kita butuhin buat pasang chatbot ini langsung di aplikasi atau website kita. Jarak dari ide sampai implementasi jadi deket banget. Dari chatbot alien sampai asisten menulis pribadi, kemungkinannya tuh hampir tak terbatas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa kita bisa bikin, tapi kira-kira AI keren apa yang bakal kamu ciptakan dengan kekuatan ini?